إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومشايخنا ووالدينا. سيقول لله الأمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang mana lagi? Sasaid. Mana lagi? Ya. Yang mana lagi? Halamannya. Mana lagi? Di Muhammad bin Hasan. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'ala nabi wa ya'allahu bid-darain amin. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladzi yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala wa sa'adatu al-abadiyatu. Hanya saja mulia ilmu karena ilmu itu adalah perantara kepada takwa yang berhak dengan ilmu tadi akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan bahagia yang kekal. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasani ibni Abdillah syi'run, sebagaimana dikatakan bagi Muhammad bin Hasan ibni Abdillah, dikatakan syi'run akan syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is sadaidi fa inna faqihan wahidan mutafarri'an asaddu ala syaitani min alfi abidi.
ta'allam belajarlah olehmu. Fa innal ilma karena bahwasanya ilmu zainun li ahlihi menghiasi atau menjadi perhiasan bagi ahlinya ilmu. Wa fadlun dan keutamaan, wa unwanun likullil mahamidi, wa unwanun dan tanda. Al unwan al alamah tanda, wal mahamid jam'ul mahmadah wa hiya masdar bimakna al maf'ul ay al ilmu fadlun wa alamatun likullil khisalil mahmudah. Ilmu itu perhiasan bagi ahlinya ilmu dan keutamaan dan menjadi tanda bagi tiap-tiap perkara atau kelakuan yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah, wa kun jadilah kamu mustafidan orang yang mengambil faidah. Mengambil faidah itu belajar. Kulla yaumin tiap-tiap hari, ya. Mustafidan, qauluhu mustafidan khabarukun, wa kulla yaumin darab waqa'a maf'ulun bih wa ziyadah maf'ul bih li mustafidan. Jadi jadilah kamu itu mustafidan, orang yang belajar, artinya kulla yaumin tiap hari, ziyadah akan mengambil faidah, itu belajar. Mustafid belajar artinya mendapatkan tambahan setiap hari. Setiap hari hendaknya nambah pelajaran tambahan minal ilmi, daripada ilmu. Wasbah buhural fawaidi, dan berenanglah olehmu pada laut faidah, artinya faidah yang luas seperti laut. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi, tafaqqah belajar fikih olehmu. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya fikih yaitu afdalu qaidi, paling utama. Qaidi ay dalili, paling utama dalil yang menunjukkan. Dalil itu menunjukkan. Ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan takwa.
Wa a'dalu qasidi, ilmu fikih itu a'dalu jinsil adili, paling adil, jenis yang adil. Humul ilmu, dia ilmu fikih itu al ilmul hadi, ilmu yang memberi petunjuk, ila sananil huda, kepada jalan petunjuk. Wal hisnu, fikih itu adalah benteng, yunji min jami'is syada'idi, yang menyelamatkan daripada sekalian kesulitan-kesulitan. Fa inna faqihan wahidan, sesungguhnya seorang faqih, seorang yang ahli fikih, wahidan, faqihan wahidan, seorang faqih, mutawarri'an, yang wara', yang wara' itu yang menjauhi daripada yang haram. Asyaddu, yaitu lebih bersangatan atas syaitan, min alfi abidi, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Itu tadi syair yang menunjukkan keutamaan ilmu. Pertama, tadi ilmu itu adalah sebagai perhiasan daripada orang yang berilmu, dan keutamaan, ya, asal berilmu itu utama dan menjadi tanda bagi pekerti yang terpuji. Asal berilmu mesti berakhlak. Kalau berilmu tidak berakhlak, itu tidak diperhitungkan. Ilmunya tidak diperhitungkan kalau tidak berakhlak. Setiap hari dianjurkan menambah ilmu. Jadi ilmu itu luas seperti laut, jadi mesti dicedok, setiap hari mesti diambil. Terutama lagi di sini dianjurkan belajar fikih, ilmu fikih. Karena ilmu fikih di sini dijelaskan itu adalah paling utama dalil yang menunjukkan kepada kebaikan dan takwa. Sebab dengan fikih itu untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ilmu fikih itu adalah merupakan benteng yang menyelamatkan daripada segala kesulitan-kesulitan.
Syaitan lebih sulit menggoda orang alim dibandingkan orang abid. Abid ahli ibadah tapi tidak berilmu, tidak belajar. Wa kadzalika, demikian pula seperti wajib mempelajari hal-hal hati. Amal hati itu disebut ahwal, amal hati. Kemarin disuruh menjaga amal hati atau belajar ilmu yang memperbaiki hati. Demikian pula fi sairil akhlak, pada sisa akhlak. Sair kalau ada sudah disebutkan sebelumnya itu artinya sisa. Kalau belum ada itu sekalian artinya sair. Su'run, nah itu sisa. Kalau minum di rumah orang jangan dihabiskan, jangan dihabiskan, disisakan sedikit, disisakan sedikit aja, disisakan. Tapi ada yang mengajarkan, aku lihat di HP ya, katanya kalau makan minum di rumah orang miskin habiskan ya, tapi kalau di dalam kasih patuh saja itu disisakan. Ada pilih di rumah siapa, sisakan, jangan dihabiskan sama sekali. Ini cerita syair tadi. Nah, nahwul jud, seperti pemurah. Itu amal hati tuh, pemurah tuh. Dari hati. Wal bukhli, nah itu lawannya pemurah, peloke. Kalau orang Banjar bilang angkin barajut kada titik banyu diganggam, itu orang. Nah, masa banyu diganggam kada titik? Wal jubni, dan penakut. Wal jur'ati, dan berani, pemberani. Wat takabbur, dan takabur. Wat tawadu, lawannya takabur, tawadu. Wal ifah, ifah itu menjaga daripada yang diharamkan, ayat taharruz anil haram. Wal israf, israf itu apa ngarannya, boros ya, berlebih-lebihan. Israf, lawannya israf taktir. Taktir itu mengirit. Nah, mengirit.
Ya kalau kadapati ada berduit yang ngirit, jangan pendapatan sedikit belanja banyak, nanti tahu hutang. Kalau tahu hutang, berhutang tuh enak. Aku bingung juga, orang kalau hendak berhutang tuh merayunya mantap banget, tapi kalau sudah berbayar ditagih, nah ada mau bayar, bukan tidak ada duit, sayang. Wa ghairiha dan lain-lainnya. Nah, itu mengenai amal hati. Amal hati itu yang banyak, pahalanya itu yang banyak amal hati. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Sesungguhnya takabur, sombong dan bakhil, peloke. Tapi bakhil di sini yang haram nih seperti nang wajib, wal jubna dan penakut, wal israfa dan boros, haramun yaitu haram. Wala yumkinu taharruzu anha, tidak mungkin memelihara daripadanya yang tersebut, sombong, bakhil, penakut dan israf, tidak mungkin memelihara illa bi ilmiha, kecuali dengan ilmunya. Wa ilmu ma yudadduha, dan ilmu barang lawannya daripada yang tersebut. Lawan daripada sombong tadi kan tawadhu, lawan daripada bakhil tadi jud, pemurah. Nah, lawan daripada penakut ya pemberani, lawan daripada boros takdir tadi, ngirit. Tapi kadang juga disuruh mengirit banget ya. Fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan, dipardukan atas tiap-tiap manusia ilmuha, ilmunya yang tersebut tadi. Wa qad sannafa sayyidul imamul ajallu as-syahidu Nasiruddin Abul Qasim, sungguh telah menyusun as-sayyid Imam al-ajal as-syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq, mengarang akan kitab tentang akhlak. Wa ni'mama sunnifa atau sannafa boleh, alangkah baiknya yang disusun oleh itu tadi Nasiruddin Abul Qasim. Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, maka wajib atas tiap-tiap orang Islam hifdzuha, ya, memeliharanya,
ilmu yang tersebut tadi. Wa amma ibdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Adapun memelihara barang yang terjadi pada sebagian waktu, maka fardu atas jalan kifayah. Jadi yang jarang terjadi, perkara yang jarang terjadi itu fardu kifayah, tidak setiap orang disuruh mempelajari. Idza qama bihil ba'du fi baldatin sakata anil baqin. Apabila telah melaksanakan bihi dengan dia, ya, ilmi ma yaqau fi ba'dil hayyin tadi, ilmu yang diperlukan hanya dalam setengah waktu, tidak terus-terusan. Apabila tidak ada yang melaksanakan, apabila ada melaksanakan oleh sebagian, ya, apabila sudah ada sebagian yang melaksanakan, yang mengetahui itu ilmu fi baldatin dalam satu negeri, sakata maka gugur, sakata anil baqin, gugur fardu tadi, gugur daripada yang sisanya, yang lainnya sudah gugur, tidak berdosa lagi. Kalau sudah ada satu orang yang melaksanakan. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi, jikalau tidak ada pada sebagian negeri, jika tidak ada di dalam negeri orang yang melaksanakan, mempelajari ilmu fardu kifayah tadi, istaraku, bersekutu semua ahlul baldah, penduduk negeri bersekutu, jami'an semuanya, fil maksami, di dalam dosa, berdosa semuanya kalau tidak ada mempelajari. Wa yajibu alal imam, maka wajib atas imam itu kepala negara, presiden ke bawahnya, gubernur, bupati, itu imam. Ayyamurahum, bahwa memerintahkan imam akan mereka penduduk negeri tadi, ahlal baldah, bidzalika, ya, dengan yang demikian, mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwal bi manzilati ta'ami. Dikata orang bahwasanya mengetahui barang yang bakal terjadi atas dirinya pada sekalian waktu, yaitu yang fardu ain, itu terjadi pada semua waktu, yaitu bimanzilati ta'am, menempati makanan. Ilmu yang fardu ain itu menempati makanan. La budda likulli wahidin min dalik, tidak boleh tidak bagi tiap-tiap sesuatu daripada ilmu yang bakal terjadi atas dirinya sendiri, sebagaimana makanan setiap hari kita mesti makan.
Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin, dan mengetahui barang yang akan terjadi pada setengah waktu, sebagian waktu, bimanzilatid dawa, menempati obat. Yuhtaju, dibutuhkan, dihajatkan, ilaihi, kepada dawa, kepada obat, fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu. Kalau sakit cuman baru membutuhkan kepada obat. Nah, itu perumpamaan fardu kifayah yang jarang terjadi. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad, ilmu nujum itu menempati penyakit. Fata'allumuhu, mempelajarinya, ilmu nujum, ilmu menerka nasib dan sebagainya, itu mempelajarinya haram. Li'annahu, karena ilmu nujum, yadurru, memberi mudarat, wala yanfa'u, tidak bermanfaat. Wal harabu min qada'illah, dan lari daripada ketetapan Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan qadar Allah Ta'ala. Keliru. Wal harabu, dan lari min qadaillah, dari ketetapan Allah, ya, Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan qadarnya Allah, ghairu mumkinin, tidak mungkin. Qada dan qadar itu ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan qada itu ketetapan Allah yang tidak ada permulaan, ya kan? Ilmu Allah ada permulaan. Nah, kapan sampai ketentuannya tadi lalu terjadi, itu qadar, atau sebaliknya. Fayambaghi likulli muslimin ayyastaghila fi jami' awqatihi bi dzikrillahi ta'ala, seyugianya bagi tiap-tiap muslim bahwa sibuk dia pada sekalian waktunya bi dzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah Ta'ala, wa du'ai, dan berdoa, wa tadarru', ya, merendahkan diri, berdoa sambil merendahkan diri, wa qiraatil Quran, dan membaca Quran, wa sadaqati, dan sedekah, yaitu as-sadaqat mulaan, ya. Wasadaqat ad-dafi'ah, wasadaqatid dafi'ati lil bala, dan sedekah yang menolak bagi bala. Jadi sedekah menolak bala. Bimuqtadal hadis, yang dipaham daripada hadis, wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu taruddul bala'a, sedekah itu menolak bala, wa tazidu fil umri, dan menambah
umur, memanjangkan umur. Wa yas'alullaha, dan memintakan Allah Ta'ala al-afwa, akan dimaaf kesalahan-kesalahan, wal afiyata, dan meminta afiyah, ya, afiyah, selamat, sejahtera daripada bala dan sakit di dunia wal akhirah. Liyasunahullahu ta'ala, supaya meliharakan dia oleh Allah Ta'ala anil bala wal afat, dan bencana-bencana. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabata, sesungguhnya orang yang diberi rezeki dengan berdoa tidak terhalang akan diperkenankan. Fa in kanal bala'u muqaddaran yusibhu, yusibuhu, sebab ada yang menjazamkan. Nah, di dalam betul lah, fa in kanal bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata, jikalau bala telah ditakdirkan maka dia akan menimpa, ya, akan seseorang tadi yang ditakdirkan kena bala la mahalata, mesti, tidak boleh tidak, mesti terjadi. Walakin, tetapi, yuyassiruhullahu, memudahkan akan dia Allah Ta'ala alaihi, atas itu orang, wayar zuquhu, dan memberi rezeki akan itu orang, as-sabra, akan kesabaran, wibarakatid doa, dengan berkat doa. Allahumma, sudah ada apa-apa Allahumma itu kepanatan ya. Illa idza ta'allama minan nujum, kecuali apabila mempelajari dia daripada ilmu nujum, ilmu bintang tadi. Qadrama ya'rifu bihi, qadrama ya'rifu boleh, yu'rafu boleh, kadar barang ya'rifu bihi, yang mengenal seseorang dengan nujum tadi, ilmu nujum itu, al-qiblata, akan kiblat, wa awqatas salat, dan waktu-waktu salat, fayajuzu dalik, maka harus yang demikian mempelajari ilmu bintang. Itu bintang itu kan untuk mengetahui waktu bertanam kalau orang berumah, ya. Nah, itu ada bintang-bintang. Bapak kami banyak tahu bintang. Dia jam, waktu nih kan, jam tuh, ini sudah jam 2 kata dia. Dia ada punya jam deh. Dia melihat bintang tuh. Kalau untuk mengetahui sekedar waktu boleh, tapi kalau untuk nerka-nerka nasib dan sebagainya, ya, ada boleh. Bertenung ada boleh. Menunjuk ya? Ya. Kalau untuk mengetahui nasib-nasib ya ada boleh, kalau mengetahui waktu boleh. Bapak kami yang pertama ada duit, susah orang. Punya radio pun ada. Dulu TV belum ada. Saya 50 tahun lah, 50 tahun yang dulu itu saya mula-mula melihat TV ada di Jakarta. Kemudian di Tunggal, di Banjar aku belum melihat, Kalimantan aku belum melihat. Mungkin sudah ada lah, cuma aku udah pernah melihat. Jadi kalau dulu sama sekali tidak ada radio doang.
nada. Jadi kalau apa namanya nih, itu apalagi dulu HP dah lagi. nah, Apalagi HP lah ya. apalagi HP ya, si radio ada deh. Kalau tapi kalau orang tua tidak boleh sama sekali dengar keramaian ini kada boleh. Jadi di samping kada ada duit ya kada mau dengar juga. Kalau dengar keramaian sekalipun keramaian yang boleh, nanti di akhirat katanya kada mendengar lagi. Kalau di akhirat apa namanya nih, bergeser daun-daun tuh bergeser, itu aja ramai bunyinya, lebih enak daripada alat-alat musik kita sekarang. Nah jadilah sampai di situ dulu. Kemarin ada yang ibu, apa kata ibu? Boleh bertanya ya? Bukan bertanya, berunding. Ya boleh. Kalau dapat dijawab, kalau tidak dapat dijawab. Aku ini tahu kuliah, kalau orang kuliah ya tanya jawab. Kalau mondok Ada ya. ada. Jadi saya pernah nanya, aku udah tahu, jangan nanya kata dia. Mondok aja 20 tahun. Nanti yang ditanyakan nanti ketemu lah, nanti ditanyakan. Tapi 20 tahun, nunggu 20 tahun. Nang kada kawin-kawin, ngaji terus. Ya boleh lah tanya apa ada. Ibu kemarin ya, Ibu Hidayah. Iya. Ada orang Biasa kuliah, sehari pun kada pernah kuliah. Cuma bikin akan soal apa iya. Yang jadi dosen ayah san gitu. Belahan nih namanya aku ada bisa bikinkan soalnya. Pengulaan sekali lah, pengulaan kuliah. Ustaz Amin ikut, Ustaz Kiai Hajatul Hamid ikut cuma sebentar ya. Aku kada ada ikutan. Itu yang pertama ialah Ustaz Muiz ya. Hajatul Maiz pengulaan itu terus ya. terus. Nah Samit tadi hampir satu mat juga. Aku udah tahu, aku udah suami mendengar orang hilang nak tanya oleh ada yang iskal itu membingungkan pikiran. Oh sini tadi ada ya katanya tadi kalau sudah ketetapan Allah itu ada bisa dirubah. Kemudian ada pula di situ bilang doa bisa Berapa? ya bisa merubah. Tadi dibilangkan qadar tetap ya, tetap. Sekarang berdoa bisa merubah. Apa ada yang jawab pada rundingkanlah. Nah, jadi bisa dua itu jawabannya. Bisa qadha tadi ada yang mubram itu kada berubah. Ada yang mu'allaq itu bergantung. Jadi umurnya sekian. Kalau dia berdoa berubah. Itu yang mu'allaq namanya. Tapi kalau yang mubram ada berubah. Ya. Satu, tadi panjangkan umur. Itu bisa umurnya memang berpanjang,
Ya, kalau berdoa tadi bisa pula umurnya kada berpanjang, cuma kebaikannya yang banyak. Itu imam-imam tuh macam Imam Nawawi, bukan panjang umurnya, 45, cuma tersebar ilmunya seluruh dunia. Imam Syafi'i 54 umurnya. Tinggal ya. Ya, Imam Ghazali 54. Cuma kebaikannya tuh banyak, sama aja dengan umur panjang. Umur panjang juga kan ada kebaikan. Ya. Jadi boleh dengan berdoa tadi lalu ditambah kebaikan. Berdoa minta panjangkan umur. Itu mungkin saja orang tadi sudah ditetapkan umur panjang, lalu dia suka berdoa. Ya. Berdoa mudahan dipanjangkan umur. Padahal sudah ditetapkan dia nih Panjang umurnya ya. panjang umur. Nang pendek tadi kan tetapi hendak berdoa panjang umur. Paham ya? Ya. Nah, kan kadang bingung mikirkan tuh. Mana bisa aja berdoa panjangkan umur. Mana bisa umur sudah ditetapkan. Ya. Udah panjang duluan saja. Udah panjang umur duluan. Ya. Ya, mungkin yang panjang berdoa minta panjangkan umur itu sudah ketentuannya panjang umur. Aku sudah almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arsyad. Itu dia kalau berdoa minta panjang umurnya 88 termasuk paling sudah tua lah 88 lah. Doa panjang umur. Aku kan berdoa panjang umur ya. Tapi berdoa panjang umur dalam hati bisa berbuat baik insya Allah. Nah, ada insya Allahnya pula. Itu namanya niyatul khair. Kalau hendak panjang umur supaya enak-enak itu namanya tulul amal. Panjang angan-angan. Tulul amal ya. Ada boleh. Umur 3 napas cuma. Napas telah lewat. Sudah berlalu. Napas sekarang. Belum tentu sampai napas berikutnya. Orang tahu pada hendak mati, kada mau berkeliling. Ini berkeliling, pusing kepala. Meninggal. Berarti kada tahu dia Meninggal ya. Sudah anak meninggal. Nah, paham ya? Orang ini sudah ditetapkan Allah panjang umur. Lalu dia berdoa mudahan panjang umur. Jadi bukan umur itu bisa berpanjang. Ya. Nah, nang pendek nih kan tapi hendak berdoa panjang umur. Hah? Umpama kada dikabulkan doa, kada dikabulkan. Ya. Mungkin nanti di akhirat dibalas itu. Coba Tuhan yang menyuruh. Tuh apa aja berdoa. Kada bisa berubah juga. Iya. Kita cuma hanya memperkenankan perintah Allah, ud'uni. Ya, Tuhan merintah berdoa. Kita cuma memperkenankan perintah Allah. Kada dikabulkan ini. Tadi berpahala dapat nanti di akhirat. Amal nih, mudahan dapat rezeki banyak sampai mati kada sugi-sugi. Mungkin anaknya nanti Sugi ya. ya nanti mungkin anaknya kada ada berdoa-doa, ada amal apa-apa, sugih anak bisa. Sama orang nanam mangga, no sudah tua tuh tanam mangga, ada bakalan lagi dia Makan ya. makan. Jadi berdoa gitu juga, amal akan taruh berzikir taruh ya. Nah,
Ya Kafi, ya Mugni, ya Fattah, ya Razak, itu sumber rezeki itu. Rezeki ada terus. Jangan pemalar tapi. Ati mafil jaibi, ya tika mafil gaibi. Berikan yang ada di kantong, ya akan datang barang yang gaib. Bagikan 100, 200, 300, datang 1 juta, 2 juta. Ya. Jadi itu aku coba amalkan ya. Guru yang ngasih amalan ya, ada yang sugi-sugi ya. Nanti kalau dia mati mungkin anaknya nanti. Anaknya kan udah payah berdoa doa, nanti anaknya ada payah amal, ya bisa sugi anak. Ayo anak tanya sedikit lagi apa? Sebentar lagi. Bentar. Jadi akhlak kelakuan itu lebih tinggi daripada ilmu. Tuhtaramu madam makuluka kariman, kamu akan dihormati selagi pekerti kamu mulia. Ya. Biar berilmu tapi kelakuannya kada bagus, kada dimuliakan. Yang pertama oleh Allah kada dimuliakan, kemudian oleh makhluk juga tidak dimuliakan. Ilmu itu menempati tepung, keliru. Ilmu menempati apa namanya, garam. Pekerti akhlak menempati tepung. Kalau masak kue terlalu banyak garamnya, tepungnya 1 kilo, garamnya 1 kilo. Apa rasanya? Jadi begitu juga ilmu. Biar ilmunya yang banyak, ya apa namanya nih? Kira-kira biar garamnya sedikit gitu ya. Nah, ilmu akhlak yang banyak perlu. Garamnya dikit aja, jangan hendak banyak-banyak. Garamnya kemasinan. Banyak ilmu banyak, ya. Tapi akhlaknya tidak ada. Tak banyak garam daripada tepung. Jadi diam sampai di sini ya. Wa amma mana tadi? Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, belajar ilmu kedokteran ya. Jadi diam sampai itu. Wallahu alam. Bagus sebagian jadi dokter. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma tsabbitna ala haqqi man naqulu wa tsabbitna ala haqqi man naqulu taqid. Allahumma ihfazna min al-kitab bismi ma dhahara min wa batan. Allahumma waffir haqqana min al-haqqi man. Allahumma arina min ad-dunya ma salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala